Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Yunus Abbas, MSI. Selama pandemik ini, kegiatan saya lebih banyak pada kegiatan sosial dan kemanusiaan. Adapun sosial kemanusiaan itu terkait dengan sosial lebih banyak mengarah kepada bagaimana pengembangan diri, ya, pengembangan diri lewat melalui mengikuti seminar-seminar, workshop, diskusi terkait dengan bagaimana pembangunan, ya, pembangunan di Indonesia, pembangunan pendidikan, dan kemudian pembangunan tentang kepemudaan. Di samping itu juga aktif mengikuti pengajian rutin yang dilaksanakan oleh BPP KKSS. Kegiatan pengajian yang dilaksanakan itu lintas antar negara, gitu ya, beberapa negara begitu yang ada di dalamnya sering ikut, yang dilaksanakan per 2 malam. Terakhir tadi malam dengan pembicara Imam Masjid Amerika Serikat, gitu. Dalam hal ini Imam Samsi. Sosial kemanusiaan yang selama ini saya gagas bersama dengan teman-teman di Palang Merah Indonesia, karena saya kebetulan selaku Ketua Palang Merah Kota Tarakan. Maka dalam rangka melaksanakan respon kesiagaan dan respon terhadap COVID-19 ini, maka ada 4 kegiatan yang kami lakukan. Jadi begitu sejak awal Maret kami sudah mencoba menggagas bersama teman-teman di markas di Palang Merah, pengurus Palang Merah. Yang pertama adalah melakukan penyemprotan ke rumah ibadah, begitu. Ke rumah ibadah, lalu kemudian ke instansi pemerintah, ke sarana prasarana pendidikan, ke sarana perkantoran, demikian juga ke lembaga-lembaga swasta, begitu. Kemudian yang kedua, dan ini alhamdulillah cukup bagus, cukup efektif dilakukan. Dengan saat ini saja sudah banyak yang terdampak, ya. Dampaknya yang kita lakukan penyemprotan itu sudah cukup merasakan manfaat dari itu. Kurang lebih 10.000 lokasi yang sudah kita semprot selama bulan pandemik ini. Promosi kesehatan, ya. Promosi kesehatan. Nah, promosi kesehatan yang kita lakukan, jadi promosi kesehatan dengan menggunakan 4 bahasa daerah plus bahasa Indonesia. Jadi mobil PMI itu datang ke satu tempat lalu kemudian melakukan promosi tentang kesehatan, menggunakan bahasa Tidung, bahasa Dayak, bahasa Jawa, dan bahasa Bugis ditambah dengan bahasa Indonesia. Sasarannya cukup banyak yang sudah kita tempati melakukan promosi kesehatan. Di yang ketiga, kegiatan yang kami lakukan lagi ada distribusi donasi, pembukaan donasi dompet peduli kemanusiaan, namanya dompet peduli kemanusiaan. Dan alhamdulillah respon masyarakat sudah cukup bagus, ya, terhadap program ini. Sampai saat ini kami sudah menerima paket, ya, paket itu kurang lebih 1.100 paket, ya, 1.100 paket yang sudah kita terima, gitu. Dan kemudian sudah didistribusikan dengan mencoba menggunakan pertama menggunakan referensi data dari dinas sosial, kemudian juga hasil teman-teman langsung mengambil data di kelurahan maupun di RT, dan juga ada dari tokoh-tokoh masyarakat yang menyampaikan tentang yang perlu diberikan bantuan. Nah, sampai saat ini sudah 676 paket yang sudah kita distribusikan
Sehingga mudah-mudahan setelah Lebaran nanti akan kita lanjutkan lagi. Itu kegiatan kemanusiaan yang kita lakukan. Kemudian yang terakhir, ini baru kita laksanakan juga di beberapa tempat, pemeriksaan dokter gratis. Ya, jadi programnya pemeriksaan dokter secara gratis. Apa yang diperiksa sementara ini? Pertama adalah pemeriksaan suhu badan, pemeriksaan tensi, dan juga konsultasi dokter, ditambah dengan pemberian vitamin kepada masyarakat. Terkait dengan donor darah, saya kira kami nggak ada kesulitan. Ya. Stok darah Palang Merah Kota Tarakan sampai detik ini masih bisa terpenuhi. Permintaan masyarakat bisa dipenuhi, begitu ya. Permintaan masyarakat bisa dipenuhi. Stok darah kami selalu tersedia. Kenapa selalu tersedia? Karena memang juga partisipasi masyarakat cukup tinggi untuk melakukan donor. Utamanya teman-teman dari TNI Polri, ya. TNI Polri itu kapan saja kita bisa misalnya minta mereka untuk donor, mereka segera meresponnya dan segera kita laksanakan pengambilan darah. Ya. Yang kedua, pendonor sukarela. Pendonor sukarela juga secara aktif. Masyarakat itu begitu kita telepon, dia datang untuk bersedia untuk menyumbangkan darahnya untuk antisipasi di dalam COVID-19 ini. Beda dengan sebelum COVID, permintaan darah yang memang agak menurun, ya, permintaan darah yang menurun. Kalau saat ini penurunannya sekitar 30 sampai 40%, ya. 30 sampai 40% yang penurunan permintaan. Jadi permintaan produksinya hampir stabil, tetap terpenuhi, tetapi permintaannya yang menurun, begitu ya. Nah, yang tidak berjalan memang saat ini kegiatan Palang Merah, program pembinaan kepada remaja, program Palang Merahan yang tidak berjalan karena itu kan kondisinya langsung bersentuhan langsung di lapangan. Kemudian ditambah dengan pendidikan dan pelatihan. Ya, pendidikan pelatihan juga sementara tidak kita jalankan, begitu. Jadi kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat yang turun dalam bentuk pendidikan dan pelatihan sementara tidak kita jalankan. Tentang konsep hubungan manusia dengan sesama makhluk, ya, yang dilandasi dengan hadis dari Ahmad dan Tabrani yang mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Artinya sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat bagi sesama. Yang kedua, yang juga mendasari surah Al-Qur'an, surah Al-Anbiya ayat 107 yang mengatakan wa ma za arzalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Demikian juga sekalian, bagaimana memanfaatkan situasi dan kondisi ini, walaupun ada sisi negatif dan positifnya. Tapi kalau saya mengatakan bahwa banyak positifnya sebenarnya juga yang bisa kita rasakan, ya, selama COVID-19 ini. Sehingga mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan selama pandemik ini, setelah nanti dalam kondisi normal, mungkin bisa menjadi sumber inspirasi untuk kita berinovasi lagi, melaksanakan kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan, maupun dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dan bagaimana ikut berpartisipasi dalam ikut membangun di Kota Tarakan maupun Kaltara dan pada umumnya Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.